dari pabrik Dassault Aviation Perancis mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta untuk merumuskan proses akuisisi jet tempur Rafale oleh Indonesia pada Kamis, tanggal 11 Februari tahun 2021. Tim Dassault terdiri dari Vice President Dassault Aviation Business Development Jean-Claude Cirillo dan Vice President Offset Dassault Michael Pascoe. Kedatangan mereka diterima oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Ditjen Potan, Kemhan Maijen TNI Dadang Hendrayuda dan Direktur Teknologi Industri Pertahanan Dirtekindan Laksma TNI Sri Yanto. Dirjen Potan menyambut baik kedatangan tim Dassault dalam rangka kerjasama akuisisi pesawat tempur multiperan Rafale yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Ia berharap, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis ini banyak memberi manfaat bagi kedua belah pihak serta dapat memajukan industri pertahanan Indonesia. Seperti dikutip dari laman Kemhan, disebutkan bahwa pembahasan OSET pengadaan pesawat Rafale berjalan dalam suasana penuh kekeluargaan dan diharapkan memberikan kemajuan bagi kedua pihak serta dapat segera diwujudkan. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tanggal 21 Oktober tahun 2020 telah bertemu dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly di Paris. La Tribune dari Prancis menulis, saat itu Prabowo menyampaikan kepada Parly mengenai ketertarikan Indonesia untuk mengakuisisi jet tempur Rafale. Pada tanggal 3 Desember tahun 2020, Reuters memberitakan perkembangan rencana akuisisi jet tempur Rafale oleh Jakarta. Disebutkan, Florence Parly menyatakan bahwa negosiasi pemerintah Indonesia untuk membeli 36 Rafale, sebelumnya diberitakan 48, dalam kondisi kemajuan. Sangat maju, kata Parly saat itu. Meski demikian, lanjutnya waktu itu, Perancis masih membutuhkan waktu untuk mempelajarinya sebelum melaksanakan penandatanganan bersama Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur multirole buatan Dassault Aviation. Pesawat bermesin ganda, twin engine ini memiliki ciri khas sayap delta dan canard atau sayap kecil di depan bagian bawah kokpit. Lantas, seberapa hebat burung besi itu hingga Prabowo kepincut menghadirkannya ke Indonesia? Dilansir dari laman resmi Dassault Aviation, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2020, Rafale memiliki tingkat aerodinamika tinggi, serta kemampuan manuver zero gravity atau G+9G atau -3G untuk kestabilan terbang. Bahkan, pesawat itu bisa menerjang udara hingga 11G dalam keadaan darurat dengan laju kecepatan pendaratan hingga 115 knot. Secara dimensi Rafale sebenarnya tidak terlalu besar, namun dirasa cukup untuk mengadakan pertempuran di medan berbukit yang sulit. Panjangnya 15 meter dan tingginya 5 meter. Hebatnya, dengan ukuran yang tak terlalu besar, pesawat bisa mencapai kecepatan maksimum hingga 2130 km per jam. Rafale juga telah dilengkapi sistem bantuan pertahanan terintegrasi bernama Spectra yang bisa melindungi pesawat dari serangan udara maupun darat menggunakan teknologi siliman virtual berbasis perangkat lunak. Sehingga, pesawat bisa mendekat ke pertahanan lawan tanpa harus takut terpantau radar. Sebaliknya, Rafale justru ditanamkan sistem Tails RBE-2 berjenis Passive Electronic Elation Array (PESA) yang bisa melacak keberadaan lawan melalui pertarungan jarak dekat. Selain menggempur musuh di udara, Rafale juga mampu menarget musuh di permukaan darat dengan peralatan mereka bernama alat Intel-Tails Optronics Reo New Generation dan juga Deimos Electro-Opticell.
Sedang di bagian persenjataan, pabrikan menyematkan Giat 30.719 P-Cannon dengan 125 munisi, rudal jelajah nuklir Asmov A, peledak yang telah terintegrasi dengan laser, serta perangkat tembak cadangan yang tersembunyi di dalam tubuh pesawat. Kabarnya, harga per unit Rafale mencapai 1,5 triliun rupiah. Lantas, jika Indonesia ingin membeli 48 unit, maka harus merogoh kas negara hingga 72 triliun rupiah.